Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang perdebatan Menteri Keuangan baru nih, yaitu Purbaya dan Deddy Mulyadi terkait dana pemerintah daerah yang mengendap. Menteri Keuangan, yaitu Purbaya, menyebut bahwa sekitar 234 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank-bank belum terserap untuk pembangunan. Ia kemudian menunjuk bahwa salah satu provinsi, yaitu Jawa Barat, tercatat nih mempunyai dana mengendap sekitar 4,1 triliun. Lantas, Gubernur Deddy Mulyadi merespon keras. Katanya tidak benar ada angka sebesar itu yang mengendap secara pasif. Jadi, situasinya langsung panas dan publik mulai bertanya-tanya nih, siapa yang benar dan apa makna dari mengendap ini? Kata mengendap di sini bukannya berarti diam aja, tapi secara ekonomi berarti tidak berputar untuk pembangunan atau belanja faktual di daerah. Dari literatur ekonomi publik, likuiditas yang stagnan ini bisa menghambat multiplikasi pengeluaran. Jadi, kalau dana daerahnya melayang tanpa digunakan, maka potensi produktivitas dan penciptaan lapangan kerja ini bisa tertunda. Dan ini yang dipersoalkan oleh Purbaya. Menurut dia, Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, mempunyai data laporan bank yang menunjukkan saldo kas dan giro besar dari pemerintah daerah. Purbaya juga menegaskan bahwa data tersebut berasal dari Bank Indonesia. Itu yang benar katanya. Dan meminta para gubernur untuk mengecek kembali data mereka. Ia juga menekankan kalau laporan dari bank ke Bank Sentral ini rutin, jadi basisnya kuat. Dalam perspektif governance, transparansi data keuangan daerah ini sangat penting agar anggaran ini bisa diukur dan dioptimalkan. Dan kemudian, Gubernur Deddy Mulyadi ini langsung menanggapi. Menurutnya, angka 4,1 triliun ini yang disebut bukan dana mengendap dalam artian negatif nih, melainkan kas daerah yang siap digunakan untuk pembangunan. Ia juga menjelaskan, kalau di Jawa Barat itu, dananya dalam bentuk giro, bukan deposito, untuk mencari bunga, dan sebagiannya udah direalisasikan. Mulyadi juga menyampaikan kalau Bank Sentral ini mencatat data bulanan, sementara daerah ini punya data harian. Jadi menurutnya ada perbedaan time frame yang mempengaruhi interpretasinya. Konflik antara dua orang ini pada dasarnya meliputi validitas angkanya. Apakah benar 234 triliun total ini 4,1-nya untuk Jabar? Makna mengendap, jadi kapan dana dianggap pasif? Dalam bentuk penyimpanannya, apakah giro atau deposito atau kas yang udah siap bayar? Dan efek ke arah pembangunan nih, apakah dana tersebut bisa segera dialokasikan? Jika benar dana ini mengendap tanpa terserap, maka pembangunan infrastruktur bisa tertunda. Proyek publik juga menunggu pembayaran dan akan membuat efek berganda nih dari belanja pemerintah ke ekonomi lokal yang akan melambat. Sebaliknya, jika dana memang siap dan dipakai segera, maka akan ada efek positif, yaitu pertumbuhan ekonomi akan naik, lapangan kerja akan terbuka. Jadi publik harus tahu apakah uang ini diam atau bergerak. Dari sisi Purbaya, jika data kurang akurat atau konteksnya nggak diperhitungkan, maka bisa memicu kegaduhan publik dan merusak kepercayaan. Dari sisi Deddy Mulyadi, jika dia terus-menerus membantah tanpa datanya terbuka, maka bisa muncul persepsi kalau ada anggaran yang tertunda nih penggunaannya. Dan publik bisa menuntut audit atau pengungkapan lebih lanjut. Adapun perkembangan terbaru dari kasus ini adalah
Purbaya meminta para gubernur untuk memeriksa kembali data mereka nih, karena menurutnya data BI yang dipakai sudah benar. Deddy Mulyadi juga menanggapi kalau dana kas daerah Jabar saat ini tercatat sekitar 2,4 triliun, bukan 4,1 T seperti yang disebut oleh Purbaya. Pihak Purbaya juga menyatakan kalau bukan hanya Jabar, tapi ada banyak daerah yang simpanan kasnya besar dan belum diserap. Dan kedepannya, publik dan DPR kemungkinan akan meminta audit atau pengawasan lebih ketat untuk memastikan kalau dana mengendap ini bukan karena inefisiensi atau hambatan birokrasi. Kita sebagai warga biasa, mengapa kita perlu tahu? Jadi, uang pajak kita yang sebagian menjadi dana transfer pusat ke daerah ini penting agar cepat berdampak. Jadi, jika dana mengendap, bisa berarti pelayanan publiknya akan tertunda. Dan transparansi daerah bisa menambah kepercayaan kita kalau pemerintah menjalankan uang kita dengan baik. Jadi, bukan hanya urusan angka besar, tapi pengaruhnya ke kehidupan sehari-hari kita. Kita telah melihat nih bahwa polemik antara Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Barat bukan sekedar debat angka, melainkan ujian bagi tata kelola keuangan daerah, efektivitas pengeluaran publik, dan kepercayaan masyarakat. Apakah data betul-betul valid? Apakah dana bisa segera digunakan untuk pembangunan? Apakah publik mendapatkan transparansi yang cukup? Semua itu masih harus dijawab. Karena dalam konteks demokrasi fiskal, pengawasan publik dan keterbukaan data adalah kunci agar anggaran negara ini dan daerah benar-benar bergerak untuk rakyat. Nah, sekarang waktunya bagi kamu. Coba cek di daerahmu. Apakah dana kas daerah besarnya atau kecil? Apakah sudah digunakan dengan cepat? Tanyakan ke DPRD atau forum publik daerah tersebut. Ingat, kita bukan hanya penonton, kita ini adalah bagian dari prosesnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.